Selamat datang para pendengar sekalian. Kembali kali ini kita bersama di dalam Bincang Siaga edisi kedua podcast. Nah, sebenarnya apa sih itu disebut dengan Bincang Siaga? Jadi Bincang Siaga ini merupakan sebuah inisiatif atau diskusi talk show dari program Siap Siaga untuk bersama-sama menceritakan mengenai pembelajaran, praktik baik, maupun cerita hasil dari program kerjasama Siap Siaga dengan para mitra pelaksana di lapangan. Dan apa itu program Siap Siaga? Program Siap Siaga merupakan kemitraan pemerintah Australia Indonesia untuk manajemen resiko bencana yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan Indonesia dalam mencegah, mempersiapkan, menanggapi, dan memulihkan diri dari bencana untuk memperkuat kerjasama antara kedua negara dalam aksi kemanusiaan di kawasan Indo-Pasifik. Nah, program Siap Siaga kali ini mendatangkan Bincang Siaga episode kedua. Kami juga sudah kehadiran kedua narasumber yang hari ini bersama-sama akan membahas atau mendiskusikan tentang tema kita yakni institusionalisasi gerakan akar rumput untuk penanggulangan bencana yang inklusif bagi penyandang disabilitas. Saat ini saya tidak sendirian, saya akan memandu diskusi ini dengan kedua narasumber yang telah hadir. Yang pertama sudah ada kehadiran Pak Joko Widodo, namanya sama ya seperti dengan presiden kita ya. Beliau adalah Ketua Forum Organisasi Penyandang Disabilitas Jawa Timur, sekaligus pengurus dari apa yang mau kita bahas hari ini ya, atau ULDPB, yakni Unit Layanan Disabilitas Penyandang Penanggulangan Bencana Jawa Timur. Apa kabar? Selamat pagi, Pak Joko Widodo. Baik? Baik, Pak. Selamat pagi. Selamat pagi, baik, terima kasih. Yang kedua, kita juga sudah kedatangan nih Mbak Arna Ferajuani atau Mbak Arna. Beliau adalah GETSI Spesialis atau GETSI, yakni mengenai kesetaraan gender, disabilitas, dan inklusi sosial dari program Siap Siaga di Jawa Timur. Apa kabar Mbak Arna? Iya, kabar baik Mas Daniel. Baik, terima kasih. Nah, jadi mungkin hari ini kita akan bersama-sama bercerita, bertukar pikiran ya tentang apa yang sebenarnya sedang terjadi akhir-akhir ini dan kita hari ini ingin membicarakan tentang bagaimana sih terbentuknya ULDPB di Provinsi Jawa Timur. Nah, sebelum kita masuk ke situ, sebelum kita bisa mengetahui sebetulnya mengapa sih ini menjadi menarik dan mengapa ini menjadi penting untuk kita perhatikan. Nah, apakah mungkin bisa dibantu dijelaskan dulu ya mungkin kepada para pendengar atau penonton dari Pak Joko nih. Sebetulnya ULDPB ini apa sih itu? Apakah dia adalah bagian OPD baru misalnya di pemerintah provinsi atau dia bekerja sama dengan APBD atau bagaimana sih operasi dari ULDPB ini? Silakan Pak Joko. Ya, terima kasih. Ya, sebenarnya ULDPP ini kan inisiasi dari salah satu kepentingan teman-teman disabilitas di Jawa Mm-mm. Timur saja. ULDPP ini melekat di BPBD Jawa Timur dan pada saat pembentukannya tentunya kita digandeng oleh Siap Siaga yang selama ini memang mensupport kegiatan teman-teman disabilitas di Jawa Timur, sehingga pada saat pembentukan ULDPB ini pun Mm. kita selalu didampingi. Jadi intinya ULDPB ini melekat ke BPBD Jawa Timur. Begitu. Baik, terima kasih Pak Joko. Jadi memang ULDPB ini sesuatu inisiatif baru sebetulnya ya untuk bersama-sama mengikut sertakan memberdayakan kelompok penyandang disabilitas bersama BPBD Jawa Timur di bidang penanggulangan bencana. Kurang lebih seperti itu berarti Pak ya. Baik. Nah, mungkin untuk menjadikan konteks juga kepada bagi para pendengar ya, program Siap Siaga ini kami juga bergerak di tingkat nasional dan tingkat provinsi. Kami memiliki 4 area kerja provinsi. Yang pertama adalah Jawa Timur, Bali, NTB, dan NTT. Di program Siap Siaga Jawa Timur sendiri, kami juga mendukung berbagai inisiatif, salah satunya termasuk untuk perwujudan penanggulangan bencana inklusif. Maka dari itu, nanti kita juga akan berbagi bersama-sama tentang apa sih yang dilakukan oleh program Siap Siaga Jawa Timur di area kerjanya dan bagaimana kerjasama tersebut juga terjadi bersama dengan kelompok penyandang disabilitas untuk membentuk ULDPB ini. Nah, jadi setelah kita tahu nih tentang ULDPB ya, mungkin kita langsung masuk ke pokok diskusi saja ya. Jadi sebetulnya sebelum ada ULDPB ini ya, bagaimana sih latar belakangnya begitu? Apakah sebelumnya kelompok penyandang disabilitas Jawa Timur ini sebelum sudah bergerak di bidang penanggulangan bencana, atau kemudian apa yang menjadi latar belakang hingga kemudian terjadi panggilan ya untuk bagaimana sih caranya bersama-sama kelompok penyandang disabilitas bisa mendorong PB yang inklusif seperti itu. Silakan Pak Joko.
Ya, sebagai penyandang disabilitas dan pengurus organisasi disabilitas ya, kami menyadari bahwa Jawa Timur ini adalah provinsi yang besar dengan 38 kabupaten kota ya, dengan jumlah penduduk yang lebih dari 40 juta. Kami sadar bahwa jumlah penyandang disabilitas di Jawa Timur itu sangat besar. Kalau menurut data dari WHO atau dari jumlah penduduk dunia kan 10% ya. Katakanlah di Jawa Timur itu ada 5% lah penyandang disabilitas. Sedangkan yang data yang dari Dinas Sosial itu yang sudah didapatkan sementara ini sekitar 17.000. Itu pun yang terdata itu karena pernah mendapatkan bantuan ya. Itu belum yang ada di organisasi. Itu belum lagi yang tidak terdata, yang ada di masyarakat luas ya. Jadi ancaman bencana yang kompleks Jawa Timur itu boleh dikatakan laboratorium bencana, marketnya bencana. Ada 14 macam ancaman bencana di Jawa Timur itu yang sangat kompleks ya. Disabilitas menjadi salah satu rentan yang akan menjadi korban bencana alam tersebut atau bencana karena kelalaian atau karena teknologi gitu ya. Yang selama ini teman-teman disabilitas itu memang sudah ada sebagian yang sudah berusaha untuk belajar atau paling tidak menambah literasi tentang kebencanaan ya. Contohnya teman-teman tuli itu sudah tergabung di SRPB ya, atau Forum Penanggulangan Bencana yang ada di BPBD di Jawa Timur. Sedangkan untuk teman-teman disabilitas yang lainnya, kayak teman-teman disabilitas daksa atau teman-teman disabilitas netra, itu kan belum mendapatkan pelatihan tentang bagaimana kita menghadapi bencana, atau bagaimana kita menyiapkan diri sebelum bencana, atau bagaimana pada saat terjadi bencana dan setelah bencana. Ini oleh siap siaga untuk membentuk ULD ini di Jawa Timur begitu. Karena kalau kami saja yang organisasi disabilitas itu ya memang sih ada sudah banyak link atau kenal dengan BPBD atau apa yang masa pandemi dulu sudah pernah bekerja sama. Tapi kami masih bingung gitu. Nanti ketika ada bencana lagi atau dalam keadaan apa gitu, tentunya kalau tidak ada unit layanan disabilitas ini kan menyulitkan teman-teman disabilitas. Gitu, Mas. Baik, betul. Berarti mungkin memang kalau bisa sedikit kita tarik benang merahnya ya. Jadi pada dasarnya lebih kepada kesadaran memang sudah ada kerjasama lebih terdahulu, terutama di saat pandemi ya, sudah mengetahui dan menyadari bahwa ini suatu hal yang penting. Namun lebih kini kita berbicara bagaimana ke depannya sebaiknya seperti itu ya. Makanya perlu ada ULDPB ini gitu. Nah, mungkin sekarang kita ke Mbak Arna dulu nih. Kalau begitu, kira-kira bagaimana sih awalnya begitu ya, ketika program Siap Siaga Jawa Timur kemudian bekerja sama dengan para kelompok penyandang disabilitas untuk membentuk ULD. Nah, apa sih latar belakang dari keterlibatan program Siap Siaga Jawa Timur dalam inisiatif ini dan kemudian bisa berjejaring dengan Pak Joko misalnya, hingga kemudian terwujud ULD. Silakan Mbak Arna. Iya, terima kasih Mas Daniel. Menyambung dari apa yang tadi disampaikan Mas Joko, jadi memang di program Siap Siaga sendiri kan yang memang ranahnya adalah di prabencana dan meningkatkan kapasitas untuk penguatan ketangguhan menghadapi bencana, memang selalu melibatkan teman-teman dari disabilitas. Tapi kemudian seiring berjalannya waktu, ini keterlibatannya ini kok merasa belum menjangkau lebih luas lagi. Itu satu. Kemudian juga yang berikutnya adalah belum bisa juga secara maksimal memastikan keterlibatan aktif berbagai ragam disabilitas. Kemudian ini juga menjadi alasan yang cukup kuat itu bagaimana keterlibatan yang sudah kita lakukan ini juga bisa menyebar ke lebih luas lagi teman-teman disabilitas yang tersebar di seluruh wilayah kabupaten kota yang menurut kajian risiko bencana Jawa Timur 5 tahun ke depan ini tidak ada satu tempat pun yang aman dari potensi risiko terdampak bencana. Padahal penjelasannya
persoalannya adalah, dan kita sadari semua adalah teman-teman disabilitas ini masuk dalam kelompok beresiko terdampak bencana. Artinya ya mau mulai kapan kita mengajak lebih banyak lagi, itu satu. Kedua, mau mulai kapan kita akan melakukan upaya-upaya strategis. Jadi tidak hanya parsial ngajak-ngajak saja untuk melakukan sesuatu hal yang teknis, tapi lebih strategis bagaimana memastikan teman-teman disabilitas ini punya ruang dan kesempatan untuk terlibat di dalam kerja-kerja penanggulangan bencana yang mungkin kalau siap siaga saja yang ngerjain atau BPBD saja yang ngerjain menjadi lelah. Tapi kalau itu ada keterlibatan melalui tangan-tangan atau jejaring yang sudah berkembang di teman-teman disabilitas, kita rangkul, kita jadikan satu wadah, ini akan bekerja, sistemnya akan bekerja, tapi juga sudah ada menu-menunya apa yang mau dikerjain gitu. Iya, Mungkin betul. itu dulu Mas Daniel. Baik, siap. Terima kasih. Berarti kata kunci adalah memfasilitasi jaringan yang sudah ada sebetulnya Iya. ya. Tidak memulai dari nol, sebetulnya siap siaga hadir untuk kemudian mendukung apa yang sudah terbentuk di lapangan, seperti itu berarti ya. Memang akar rumput. Baik. Nah, kalau begitu setelah kita sudah tahu nih ya kira-kira tentang apa yang latar belakang. Nah, kalau kita kembali lagi ke Pak Joko nih. Nah, ini kan inisiatif awalnya memang sudah punya jaringan ada di lapangan ya, gerakan akar rumput. Itu kan berarti artinya banyak kelompok ya, ada kelompoknya disabilitas seragam yang seperti apa dan sebagainya. Dan kemudian bagaimana sih prosesnya penyelarasan ya? Karena masing-masing kelompok, organisasi, lembaga hingga kemudian terbentuk saat ini ULD tentu pasti memerlukan proses penyelarasan mengenai apa sih yang dimaksud soal PB inklusif, lalu bagaimana sih supaya ini apa namanya menjadi suatu inisiatif yang kemudian selaras dengan apa yang menjadi kepentingan di tingkat pemerintahan daerah, karena ternyata tadi kan juga sudah disebutkan ya ULDPB ini menempel dengan BPBD. Nah, gimana sih proses penyelarasan di antara para pelakunya di lapangan hingga kemudian bisa menjadi inisiatif terpadu dengan BPBD? Silakan Pak Joko. Ya, kalau menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 itu ya, penyandang disabilitas itu kan ada 4 ya. Betul. Ada disabilitas fisik, ada disabilitas mental, ada disabilitas intelektual, dan disabilitas sensorik atau motorik gitu ya. Dari 4 ragam disabilitas ini, masing-masing mempunyai organisasi gitu loh. Mm-mm. Teman-teman itu punya organisasi yang tergabung di organisasinya masing-masing gitu ya. Yang tentunya di Jawa Timur ini ada 38 kabupaten dan mereka pun tersebar di situ. Di 38 kabupaten kota itu yang tergabung di OBDIS ini itu sekitar 51 organisasi di Jawa Timur. Tentunya untuk kita sama-sama berpikir atau menyelaraskan pemikiran ya, menyatukan pemikiran agar tujuan dari ULD ini bisa tercapai, itu kan sangat sulit ya tanpa ada dukungan atau support dari manapun ya. Ini kami sangat bersyukur dengan adanya siap siaga ini yang mensupport kami gitu loh. Karena apa? Kami organisasi umpamanya Daksa saja, penyandang disabilitas Daksa, untuk mengumpulkan organisasi disabilitas Daksa Jawa Timur itu kan nggak mungkin dana dari mana gitu loh. Sedangkan organisasi disabilitas selama ini kan sifatnya mandiri, cari dana pun sendiri. Yeah. Bagaimana kita mau berkomunikasi dengan teman-teman disabilitas netra atau teman-teman disabilitas tuli atau dengan teman-teman disabilitas mental. Nah, ketika terjadi perencanaan ini melalui lokakarya, itu terkumpul kan secara tidak sengaja itu terkumpul teman-teman dari berbagai unsur disabilitas yang kebetulan saat itu menerangkan tentang perspektif disabilitas. Perspektif disabilitas itu yang punya itu kan HWDI Jawa Timur ya. Ya, yang terkumpul dalam perspektif disabilitas pada saat menerangkan itu ada 4 ragam disabilitas itu sudah ada, mereka semuanya di situ. Ya, kebetulan akhirnya digandeng oleh siap siaga untuk membentuk ULD ini agar kita digandeng untuk menghadap ke Kalaksa BPBD di Jawa Timur, kita menerangkan tentang keperluan teman-teman betapa pentingnya adanya ULD ini.
saya sendiri ya menyadari ya selama kurang lebih 20 tahun saya berorganisasi di organisasi disabilitas ini, bukan suatu yang mudah untuk apa menghilangkan ego masing-masing dari perbedaan Iya. disabilitas ini tadi. Ya, kami sangat bersyukur bahwa ULD ini berjalan dengan begitu cair, karena mungkin karena ada kesadaran itu tadi dari teman-teman ya. Soalnya yang selama ini yang sudah pernah terjadi itu pun begitu dibentuk macam kata-kata di forum inilah, forum of disabilitas Jawa Timur ini, begitu ada forum ini kan tidak begitu berjalan dengan ya. Ketika kita mengadakan kegiatan kayak umpamanya dengan BPSDM Kominfo, kami tidak bisa menghadirkan semuanya. Paling tidak bisa kami hadirkan hanya penyandang disabilitas paksa dengan penyandang disabilitas tuli, karena perangkatnya untuk yang netra belum ada. Dengan yang mental juga kami belum bisa. Tapi ya, alhamdulillah ketika dibentuk didampingi oleh siap siaga ini bisa menggandeng semua unsur disabilitas yang ada atau yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 itu. Gitu. Baik. Baik Pak Joko, terima kasih. Jadi memang sebetulnya menyelaraskannya itu memang bersumber dari apa yang sudah menjadi komitmen pemerintah ya. Maksudnya sudah ada regulasinya untuk meliputi apa yang disebut dengan jenis-jenis ragam disabilitas, dan di sini harapannya supaya keberagaman itu kemudian bisa terangkul bersama-sama dan kemudian bisa menggunakan jejaring yang ada untuk kemudian berkontribusi begitu Pak ya, untuk penanggulangan bencana yang kemudian benar-benar bisa meliputi dan kemudian apa namanya mendengarkan masukan masing-masing dari kelompok penyandang disabilitas, begitu Pak ya. Iya betul. Baik, mungkin sedikit menindaklanjuti dari pertanyaan sebelumnya ke Pak Joko nih, teman ini masih di Pak Joko. Nah, mungkin kalau misalnya tadi disebutkan memang adanya beberapa kali dulu misalnya perbedaan pandangan atau misal jadi ego sektoral di antara masing-masing kelompok penyandang disabilitas. Nah, dengan adanya ULDPB ini ke depannya nih Pak ya, kira-kira. Nah, berarti apakah kemudian ULDPB ini susunannya akan misalnya memastikan setiap ragam disabilitas itu terwakili, misalnya seperti itu, atau mungkin misalnya katakanlah emang ada poja-poja perwakilan dari kelompok tersebut, atau bagaimana nih kira-kira untuk bisa menjamin bahwa nantinya ULDPB itu benar-benar menjadi jawaban atas kemarin-kemarin yang mungkin koordinasi jaringannya perlu diperkuat seperti itu. Ya, memang di ULD ini kami berusaha semaksimal mungkin ya agar semuanya terwakili gitu loh. Karena penanggulangan bencana itu kan tentunya dengan ragam disabilitas yang berbeda-beda, penanganannya kan yang ya beda-beda memang. Nah, berbeda betul. Ya, dan kami tidak tahu ketika kami disabilitas daksa, kami kan tidak tahu bagaimana menangani penyandang disabilitas tuli, bagaimana dengan teman-teman disabilitas netra atau yang mental. Ya. Kami berharap di pokja-pokja tersebut mereka ada di jajaran kepengurusan begitu. Yang artinya dalam hal ini kan kita bekerja sama dan sama-sama bekerja begitu. Iya, Kalau tidak ada yang terlewatkan gitu loh. betul. Tidak Baik. merasa ditinggalkan begitu. Dalam kepengurusan pun mereka ada. Jadi akhirnya rasa memiliki itu ada untuk kalau kita memiliki hal tersebut kan kita dengan secara alamiah atau apa gitu kan akhirnya ikut merawat ya. Merawat menjaga yang kita miliki itu tadi. Begitu. Benar, baik. Berarti memang kata kuncinya adalah mengikut sertakan ya pengalaman Ya, unik dan pandangan mereka masing-masing ya. Jadi dengan mereka. harapannya memang kemudian kebijakan atau aksi yang dilaksanakan nanti ke depannya itu benar-benar bisa merangkul keseluruhan. Nah, kita sekarang kembali ke Mbak Arna nih. Nah, tadi ketika dari Pak Joko juga sudah dijelaskan ya, awalnya terbentuk jaringannya seperti apa, dan kemudian bersama-sama ingin mendorong pelaksanaan dari regulasi pemerintah atau undang-undang tadi yang sebetulnya sudah mendukung terjadinya PB inklusif. Nah, kalau begitu di program Siap Siaga Jawa Timur sendiri, bagaimana sih proses identifikasinya nih, atau bagaimana kemudian cara mendukung penyelarasan itu tadi, ketika tadi Pak Joko menceritakan bahwa program Siap Siaga juga terlibat ya mendukung fasilitasi tersebut
ada aksi penyelarasan supaya nyambung dengan kerangka regulasi. Sebetulnya apa sih aktivitasnya ya atau kegiatan dilakukan untuk mendorong aksi penyelarasan ini seperti apa? Ketika tadi disebutkan ada lokakarya, maka sebetulnya lokakarya seperti apa yang dilakukan? Mungkin hal ini penting untuk diceritakan agar nanti bisa menjadi sumber inspirasi bagi para pelaku kebencanaan di wilayah-wilayah lainnya. Silakan Mbak Arna. Iya, eh, bicara identifikasi dan aksi penyelarasan, ULD ini sendiri kan umurnya baru 1 bulan. 1 bulan, baik. Tapi bahwa menuju lahirnya ULD ini kita sudah juga melibatkan seluruh pihak untuk memastikan bahwa sejak awal ini ada sebuah inisiatif loh yang perlu kita bentuk, kita dukung dan pada akhirnya nanti berdiri. Tapi juga ketika sudah berdiri bukan hanya sekedar hiasan saja, tapi Ya. ini menjadi kerja bersama yang tujuan besarnya adalah untuk memastikan jauh sekali adalah upaya pengurangan risiko bencana yang inklusif. Ya. Jadi memang masih banyak PR yang akan perlu kita lakukan. Bicara tentang identifikasi dan aksi penyelarasan, setidaknya ada 5 hal yang perlu kita lakukan adalah yang pertama adalah melakukan identifikasi aktor, semua aktor, kemudian juga termasuk di dalamnya adalah melakukan identifikasi kebutuhan dan tantangan semuanya. Jadi tidak hanya kebutuhannya disabilitas saja, tapi semuanya. Ini saya menarik mengutip satu kata yang sering digunakan oleh teman netra. Ngomong inklusif itu bukan cuma ngomongin untuk kita ngajak disabilitas. Inklusif itu dua-duanya. Jangan disabilitas juga menjadi manja, menjadi apa namanya, menganggap tidak mampu, tapi bagaimana kedua belah pihak ini sama-sama berproses untuk saling mengisi, sehingga tujuan inklusif itu bisa tercapai. Jadi di sini nanti akan bicara aktornya siapa, kebutuhannya apa, kebijakannya bagaimana, gap dia dalam kebijakan itu seperti apa, itu yang pertama. Kemudian yang berikutnya adalah melakukan dialog. Dialog partisipatif, artinya kalau kita sudah tahu ada kebutuhan, kita sudah tahu ada regulasinya sudah menjawab kebutuhan atau belum, kita lakukan dialog. Ini saya mencoba menerapkan pendekatan APKM untuk apa namanya, kerja-kerja inklusif, yaitu akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat. Jadi yang kedua itu melakukan dialog dan partisipatif itu semuanya. Jadi tidak hanya disabilitas saja. Jadi menyambung tadi apa yang disampaikan Mas Daniel dan Mas Joko bahwa disabilitas itu banyak ragamnya, yaitu keterwakilan harus terjawab. Jadi ada organisasi apa saja itu juga harus terjawab. Jadi ya no one left behind, tidak boleh ada satupun yang tertinggal. Demikian juga dari pilar-pilar lain. Kalau kita bilang 5 helix ya pastikan dari unsur pemerintahnya ada, dari akademisinya ada. Jadi itu semua berdialog. Jadi memang ini juga akan menjadi pekerjaan yang panjang kali lebar kali tinggi. Jadi tidak pernah berhenti di satu saat saja, tapi ini kerja yang terus-menerus kolaboratif, dan yang penting di sini adalah progresnya, pencapaiannya. Jadi ketika ada pekerjaan-pekerjaan yang lain sudah mencatat nih capaian dari sebuah yang dilakukan oleh satu pihak itu apa. Jadi terdata, terdeteksi gitu loh. Apa yang dilakukan, apa yang sudah dilakukan, apa yang belum, dan nanti mau kemana. Itu di dalam yang kedua, dialog dan partisipasi aktif. Kemudian di situ kan ketika terjadi dialog muncul rencana nih, pendekatan atau upaya-upaya kita mau ngapain nih dengan adanya kebutuhan yang di pertama tadi, baru di sini upaya-upaya penyelarasan kebijakan. Contoh kemarin kita juga mungkin 1 bulan yang lalu kita mencoba dialog bersama itu untuk review tentang penanggulangan bencana di Jawa Timur yang udah cukup lama juga, tahun 2010 kalau nggak salah itu peraturannya. Jadi itu juga teman-teman disabilitas terlibat di dalam proses itu. Dan ini menjadi PR juga ketika menjadi, mungkin juga ini catatan buat para pendengar, ketika kita melibatkan satu
ketika kita tidak memungkinkan melibatkan seluruh ragam disabilitas, nah ini menjadi PR nih, siapa yang misalnya yang sekarang yang terlibat Mas Joko nih, dia mewakili Daksa, dia nggak boleh kalau hadir di sebuah pertemuan nggak boleh hanya mewakili Daksa saja, tapi juga mewakili ragam yang lain. Dan PR berikutnya, bagaimana nih Mas Joko yang kebetulan privilege mendapat sebuah kesempatan bisa ngobrol dengan ragam yang lain. Nah, ULD ini tempatnya untuk bisa ngobrol apa yang udah didapat oleh seseorang, oleh sekelompok untuk memastikan ini tetap ikut ragam-ragam disabilitas. Kemudian berikutnya, nah ini yang tidak kalah penting adalah pengembangan dan penguatan ULD itu sendiri. Jadi ya kelembagaannya, kemudian perangkatnya, kemudian SDM-nya kita lakukan peningkatan kapasitas. Contoh kemarin 2 minggu yang lalu kita ada satu kegiatan mengenal KIE-nya BBBD. Judulnya KIE-nya salah satunya adalah Tenda Pendidikan Penanggulangan Bencana. Ngajak semua teman-teman dengan semua ragam disabilitas, alhamdulillah bisa ikut. Dari situlah mereka memberikan masukan, oh ternyata kalau untuk ragam saya nggak bisa nih, kita bisa mendapatkan pelajaran itu. Kita bisa ternyata kita nanti kita teman-teman memberikan masukan ini perlu ditambah ini perlu disesuaikan dan lain sebagainya. Artinya begini, pesannya adalah kita nggak bisa sok tahu membuat itu menjadi inklusif, tapi ajaklah, libatkan mereka dari mulai proses partisipatif dan kemudian mereka artinya ketika teman-teman itu diharapkan bisa berpartisipasi di sebuah kebutuhan, kan mereka harus punya kemampuan dulu, harus mengerti dulu. Kita mau ngomongin apa nih, kebijakan, ya kemampuan untuk mengerjakan atau mendiskusikan kebijakan dibekali dulu. Kita mau ngomongin soal KIE, ya dibelajari dulu KIE itu apa, pendekatannya apa, baru diberi nyawa inklusif. Ini tentang peningkatan penguatan URD. Terakhir adalah pemantauan dan dan evaluasi yang berkelanjutan. Artinya dicatat. Jadi kalau satu masa kita sudah melakukan pemantauan dan kemudian evaluasi, pembelajarannya apa, berikutnya kita lanjutkan terus-menerus, dan ini tidak ada kata berhenti. Intinya adalah menjangkau semakin luas dan melakukan peningkatan lebih tinggi lagi. Mungkin itu Mas Daniel. Baik, terima kasih banyak Warna. Mungkin kalau misalnya saya mau ambil kata kunci sedikit, ini ada yang menarik nih, dan mungkin bisa jadi pertanyaan berikutnya justru ya buat Mbak Arna lagi nih. Tadi seringkali kalau kita bicara soal pelibatan yang inklusif atau misalnya katakanlah keterlibatan bermakna bagi penyandang disabilitas, kadang-kadang seringkali itu banyak gerakan-gerakan serupa hanya kemudian melibatkan saja gitu ya. Oh baik, ada perwakilan dari ragam ABC. Namun seringkali itu hanya dilibatkan untuk diikutkan dalam aktivitas, namun kemudian belum dibekali untuk kemudian memiliki kapasitas yang sama seperti itu. Dan di sini Mbak Arna juga sudah menjelaskan kalau program Siap Siaga Jawa Timur pada saat memastikan kalau adanya kapasitas yang kemudian tidak ada gap terlebih dahulu ya, sehingga partisipasi itu betul-betul terjadi secara nyata, tidak hanya serta melibatkan, namun juga bisa berkontribusi. Nah, sebetulnya nih kalau misalnya dalam pengalaman Mbak Arna dan program Siap Siaga Jawa Timur nih, eh, bagaimana sih pengalamannya ya dalam kemudian memastikan tidak ada gap tersebut? Karena seringkali beberapa tanggapannya pelaku-pelaku kebencanaan di luar sana, penyandang disabilitas ya misalnya, seringkali anggapannya adalah, oh itu akan jadi investasi yang sangat lama gitu ya, karena kita harus memastikan adanya peningkatan kapasitas terlebih dahulu, harus ada pembekalan terlebih dahulu, dan mungkin kadang-kadang bisa jadi itu makan waktu yang lama gitu ya. Kalau Mbak Arna sendiri sebagai pelakunya, nah investasi semacam ini atau dalam artian aktivitas semacam ini untuk melibatkan, untuk meningkatkan kapasitas itu, apakah kemudian terbukti bahwa itu sangat-sangat berpengaruh gitu ya? Dan kira-kira apa sih yang bisa meyakinkan, terutama bagi para pendengar di luar sana yang saat ini bisa, yang juga merupakan para pelaku kebencanaan-penyandang disabilitas, untuk tidak melewatkan tahapan ini. Jadi supaya tidak hanya serta-merta melibatkan, namun juga bisa mendorong kontribusi mereka yang nyata gitu. Iya, mungkin satu kata yang ingin saya sampaikan buat teman-teman pendengar adalah kalau pakai istilah bahasa Jawa, nguwongke. Apa ya bahasa Indonesianya Mas Daniel ya? Nguwongke. Jadi Memanusiakan mungkin. iya, jadi intinya mereka sama kita dan tidak ada perbedaan. Itu nguwongke dulu. Jadi ketika kita mau ngajak itu bukan hanya sebagai gugurkan kewajiban, oh sudah ngundang disabilitas.
tapi dia cuma duduk doang dibiarin. Ini jujur di Ya. awal-awal vibe itu terasa. Jadi Mm-mm. teman-teman kayak yang cuma duduk doang, mojok, terus juga beberapa peserta ada keraguan untuk mendekat. Dan itu akan membuat gap, jadi ketidaknyamanan. Aku ini diundang, tapi sebenarnya dianggap apa enggak gitu. Nah, hal-hal kecil seperti ini yang perlu kita peka, artinya bisa mendorong beberapa peserta untuk dorong, ajak ngobrol mereka. Kemudian kepada merekanya juga didampingin, bisa ngikutin atau tidak, atau ketika sebelum ngikutin kira-kira butuh apa untuk menghadiri kegiatan tersebut, misalnya butuh dokumen yang perlu dipelajari, bentuknya seperti apa itu. Jadi ada komunikasi sebelumnya perlu dilakukan. Kemudian ya itu ngungke. Jadi artinya selama proses itu juga kita walaupun tidak terlalu mencolok, tapi artinya memastikan mereka itu nyaman, karena ketika nyaman itu dia akan punya kepercayaan diri untuk terlibat itu. Kemudian juga setelah nyaman, berikutnya adalah bisa ngikutin atau tidak gitu. Ini sering sampai sekarang ini masih suka kita luput itu untuk ragam tuli. Itu narasumbernya atau prosesnya kadang ngomongnya terlalu cepat. Itu kalau kita tidak peka, tidak wongke, tidak melihat kebutuhannya, ayo agak pelan sedikit, itu juga bisa lepas. Jadi itu yang proses-proses hal seperti itu yang perlu kita kawal. Kita ini aja, apa namanya, tempatkan diri kita di mereka, ibaratnya gitu. Jadi kalau kita ada di mereka itu kita butuh apa? Jadi kemudian juga mungkin satu hal lagi, kita jangan bosan mengingatkan ke pembicara, ke narasumber, ke moderator, ke fasilitator, mereka ada dan ada kebutuhan-kebutuhan khusus yang perlu di treatment untuk proses itu berjalan. Gitu. Mungkin singkatnya seperti itu, Mas Dana. Baik, siap. Terima kasih Mbak Arna. Dengan ini sangat-sangat menjadi kata kunci yang baik ya ke depannya nanti ya, bahwa kita memastikan keterlibatan yang betul-betul mengikut sertakan gitu ya, berusaha mengambil dari sudut pandang mereka seperti itu. Nah, mungkin sekarang kita kembali ke Pak Joko lagi ya, setelah tadi kita mendengarkan ya, atau kemudian memahami dari proses awal seperti apa, keterlibatannya bagaimana, hingga kemudian program Siaga Jawa Timur juga bersama-sama mendukung jaringan di lapangan ini. Nah, kalau mungkin kembali ke Pak Joko, nah tadi kira-kira kemudian apa yang sebetulnya menjadi tujuan kolektif ya setelah kemudian terselaraskan keseluruhan dari para kelompok penyandang disabilitas berbagai macam ragam ini, dan kemudian mendorong hingga kemudian bisa terjadi atau terinstitusionalisasinya. Mungkin kata kuncinya adalah institusionalisasi. Mengapa institusionalisasi ini kemudian bisa menjadi potensi yang cukup baik begitu ya, mengenai keterlibatan yang bermakna tadi. Mengapa institusionalisasi ini bisa menjadi jawaban tentang keterlibatan yang tidak hanya serta-merta menghadirkan dalam aktivitas, namun juga kemudian berkontribusi langsung dan bahkan mempersiapkan kelompok penyandang disabilitas yang semakin berdaya dan juga menyelamatkan penyandang disabilitas lain maupun menyelamatkan orang-orang lainnya dalam kondisi bencana. Silakan ke Pak Joko. Ya, tentunya dalam hal ini yang menjadi tujuan bersama ya teman-teman disabilitas itu agar semua ini berjalan dengan baik sesuai dengan apa yang kita cita-citakan ya. Pertama kan kita harus memperoleh data ya, data terpilih atau terpilah itu yang ada. Karena kita berbicara tentang penyandang disabilitas, tentunya kita harus berbicara tentang data ya, berapa jumlah disabilitas di Jawa Timur. Terus mereka terdiri dari ragam disabilitas apa saja, kebutuhannya apa saja gitu ya. Dari hal yang ini kita akan tahu bahwa memang disabilitas itu perlu wadah ini. Karena dengan data yang ada kita akan bisa bergerak lebih maju ke depan. Karena kalau kita tidak mempunyai data yang jelas, tentunya nanti dianggap kita ini gerakan yang abal-abal. Jadi data ini juga merupakan sesuatu hal yang sensitif juga bagi penyandang disabilitas. Tidak mudah kita itu meminta data dari organisasi disabilitas gitu. Karena pengalaman di luar, bagaimana teman-teman disabilitas itu dieksploitasi oleh mereka yang bukan disabilitas ya, oleh non disabilitas. Ketika
contohnya ada suatu bencana gitu ya, kayak COVID-19 kemarin. Iya. Waktu itu banyak lembaga-lembaga yang mengatasnamakan disabilitas minta sumbangan ke sana kemari. Padahal itu bukan disabilitas pengelolanya gitu. Mereka memegang data penyandang disabilitas disalahgunakan untuk minta sumbangan, untuk minta bantuan, membuka nomor rekening bantuan dan sebagainya. Itu yang membuat teman-teman disabilitas itu, organisasi disabilitas terutama ya, trauma melepaskan data itu. Kami berharap dengan adanya ULD ini dan teman-teman organisasi disabilitas menyadari bahwa ini memang penting, mereka mau memberikan datanya ke ULD agar kami tahu di wilayah-wilayah mana saja penyandang disabilitas itu ada. Mereka ada di wilayah rawan bencana yang kayak bagaimana gitu ya. Terus yang kedua itu tentunya ya kita mengkaji ya, kajian tentang kebutuhan disabilitas itu apa sih di saat sebelum terjadinya bencana itu kebutuhannya apa saja. Mungkin kita memberikan literasi tentang pemahaman bencana ya. Kami yang ada di kelompok kerja ini tentunya kami harus belajar juga lebih dahulu, kita membangun diri kita agar nanti ketika turun ke teman-teman disabilitas atau kita menyampaikan hal-hal tentang kebencanaan itu kita mempunyai literasi yang cukup gitu ya. Terus tentang kapasitas kita tentunya ya seperti yang Pak sampaikan tadi, bahwa inklusi itu bukan kita ini harus ditolong terus gitu loh. Inklusi itu sama yang disampaikan Bu Arna tadi. Saya pun mendapatkan inklusi sebagai penyandang disabilitas bahwa saya mengeluarkan kemampuan paling baik saya, yang terbaik saya gitu. Ketika saya sudah tidak mampu, ya itulah saya minta tolong gitu. Ketika ngangkat meja, saya nggak kuat ngangkat, tentunya saya tarik. Ya. Ketika saya bisa narik, saya kan nggak perlu minta tolong gitu. Artinya hal-hal seperti itu yang harus kita pahami tentang inklusi. Ketika naik tangga gitu, nggak perlu kan saya itu digotong gitu. Kalaupun saya nggak bisa naik dengan cara berdiri, saya bisa merangkak. Gitu. Walaupun, tapi banyak kan sama-sama ke atas ya. Hal-hal seperti itu sebagai pengurus yang ada kelompok tim kerja yang ada di ULD, kan memang harus memahami hal-hal seperti itu agar kita bisa nantinya kita bisa ini mengkomunikasikan layanan komunikasi, yang ketika layanan komunikasi kita bisa menyampaikan ke teman-teman disabilitas yang tersebar di masyarakat atau yang di organisasi atau yang di SLB SLB, paling tidak kita bisa menginspirasi lah mereka. Kalau tidak bisa memotivasi, kita bisa menginspirasi mereka bahwa kita saja sudah berusaha semaksimal mungkin mencari pengetahuan tentang kebencanaan, kita membuka jalur-jalur kerjasama, berjejaring dengan yang lainnya agar teman-teman disabilitas yang tidak tergabung di organisasi atau mereka masih ada di sekolah-sekolah, di SLB ataupun di sekolah inklusi, kita bisa menyalurkan pengalaman kita kepada mereka. Karena apa? Teman-teman disabilitas yang tidak tergabung di organisasi, bukannya mereka tidak mau gitu sebenarnya. Tapi ada semacam orang tua itu macam tak tega gitu loh, melepaskan anaknya untuk bisa bergaul ke sana kemari. Cenderung senang anaknya di rumah gitu loh. Ketika saya mengumpulkan teman-teman untuk mengikuti pelatihan pun kan ya begitu. Ketika saya menemukan penyandang disabilitas baru, saya coba aja, ayo ada pelatihan ini, pelatihan itu. Tidak semua orang tua itu langsung merelakan anaknya datang di pelatihan tersebut. Mereka masih khawatir gitu loh. Di pelatihan aja kayak gitu, apalagi dengan hal seperti ini, bencana, sesuatu yang mungkin di pikirannya orang non disabilitas apa dan bencana ini gitu kan ya. Seperti itu. Baik, siap. Terima kasih Pak Joko. Mungkin kata kunci yang bisa saya ambil dari ini adalah harapannya adalah kemudian bagaimana terciptanya ya ekosistem atau lingkungan yang mendorong aktualisasi bagi kelompok penyandang disabilitas ya secara individu maupun sebagai kelompok begitu ya dalam konteks penanggulangan bencana ini gitu ya. Tadi disebutkan juga bahwa mungkin sebetulnya memang kuncinya adalah memastikan pemberdayaan yang merata gitu ya. Kita berbicara tentang fasilitas yang memadai, berbicara tentang bagaimana kemudian
lingkungan yang kita tinggal saat ini itu kemudian bisa mendorong untuk kemandirian gitu ya, sehingga tidak ada gap dan akses antara penyandang disabilitas maupun tidak. Mungkin tadi juga ada satu hal yang menarik nih Pak Joko nih, mungkin ya pertanyaan turunan nih tentang data tadi ya. Memang sebetulnya mungkin juga masih banyak orang yang bertanya-tanya begitu ya, karena seringkali kita kesulitan untuk menemukan data yang spesifik, dan ternyata tadi juga misalnya Pak Joko sudah memberitahu informasi bahwa keadaan di lapangan adalah beberapa kelompok penyandang disabilitas mungkin jadi ragu untuk memberikan datanya karena kecenderungan untuk penyalahgunaan data dan sebagainya. Nah, ke depannya nih ketika misalnya ULDPB sudah kemudian bisa menerima data mengenai ini. Nah, dalam konteks penanggulangan bencana, kemudian data mengenai ragam disabilitas ini kemudian akan dikelola seperti apa? Misalnya, apakah mungkin ini menjadi acuan gitu ya untuk kebijakan yang tertentu tergantung ragamnya mungkin, atau mengenai pembangunan akses, atau seperti apa nih gitu ya dalam konteks penanggulangan bencana pengelolaan data ragam disabilitas ini. Silakan, Pak. Ya. Kalau berbicara masalah data, kita kembali pada literasi tadi ya, literasi kebencanaan itu. Teman-teman disabilitas itu dengan adanya data kan kita tahu ya, tingkat pendidikan mereka, terus apa lingkungannya seperti apa, ragam disabilitasnya kayak bagaimana ya. Dengan adanya data yang terpilih dan terpilah tadi, kita jadi tahu ada disabilitas umpamanya daksa 10.000 orang, ada netral 7.000 orang. Artinya teman-teman tim kerja disabilitas ini nanti mereka bisa bekerja sesuai dengan kapasitas mereka atau ragam disabilitas mereka. Mereka bisa mewakili ragam disabilitasnya untuk memberikan literasi kebencanaan itu tadi ke teman-teman disabilitas yang tersebar di Jawa Timur tadi. Karena tanpa adanya data, kita kan tidak bisa bekerja, kita tidak tahu di mana disabilitas ini tersebar. Kayak netra itu ada di mana saja, daksa ada di mana saja gitu. Contohnya seperti di tempat saya di Kabupaten Sidoarjo ya. Saya tinggal di Kecamatan Waru, Desa Waru. Itu ketika saya mencoba mencari data tentang penyandang disabilitas berat, karena ada salah satu lembaga donor ya, itu waktu itu mau memberikan bantuan apa makanan kesehatan dan pampers itu, saya itu baru tahu bahwa satu desa Waru itu ya, yang penyandang disabilitas beratnya itu bisa sampai lebih dari 50 orang, padahal satu desa itu. Oh, oke. Itu sangat mencengangkan gitu. Jadi di Sidoarjo ini, di Kabupaten Sidoarjo ini ada 18 kecamatan. Rata-rata satu kecamatan itu ada 15 desa. Rata-rata loh ya, ada yang 8 desa, ada 12 desa gitu. Kayak Waru ini ada 18 desa gitu loh. Ya kalau satu desa aja kita menemukan sebanyak itu gitu. Bagaimana dengan disabilitas yang tersembunyi, disabilitas berat itu sekarang kan banyak sekali ya. Iya. Daripada yang kayak saya karena polio gitu. Belum lagi yang disabilitas karena sakit, karena kecelakaan kerja gitu. Sedangkan data yang diperoleh dari kayak dinas sosial itu kan memang yang sudah pernah memperoleh bantuan, akhirnya data mereka masuk gitu loh. Oke. Sedangkan Iya. kayak kami yang di organisasi belum tentu ada data kita di dinas sosial, karena tidak semua disabilitas yang ada di organisasi itu pernah bantuan dari dinas sosial, karena kita rata-rata pekerja mandiri gitu. Baik, Begitu. baik. Berarti mungkin memang ini ya, maksudnya memastikan bahwa pergerakan yang dilakukan oleh ULDPB maupun kelompok penyandang disabilitas itu bisa berdasarkan fakta di lapangan, maka dari itu data yang tadi penting gitu ya. Dan mungkin upaya ini harapannya bisa mengkomplement atau melengkapi ya, karena kenyataannya mungkin memang data pemerintah tidak lengkap. Katakanlah ya tadi misalnya dinas sosial harus data dari mereka yang sudah pernah menerima bantuan, sedangkan di lapangan mungkin tidak seperti itu, tidak semua terdata. Jadi mungkin memang terbentuknya ULD ini kemudian dengan jejaring kerjasama dengan para kelompok yang disabilitas, harapannya kemudian bisa mendorong data terpadu begitu Pak ya, untuk di Jawa Timur terhadap penyandang disabilitas. Baik, sekarang kita kembali ke Mbak Arna nih. Nah, dalam perjalanannya nih ya, dalam proses kemudian kita apa namanya program Siap Siaga Jawa Timur ya, mendukung gerakan ini hingga kemudian inisiatif ini terbentuk menjadi ULD.
Nah, tadi kan sudah diceritakan nih tadi ya, misalnya proses aktivitasnya seperti apa, lokakarya, pengembangan kapasitas, kemudian penyelarasan dan sebagainya. Nah, dari perjalanan tersebut sebetulnya apa saja sih yang sudah diidentifikasi sebagai faktor pendukung maupun tantangan gitu ya. Jadi mungkin ketika tadi sempat disebutkan mungkin tantangannya bisa jadi berupa ego sektoral di antar kelompok misalnya atau mungkin regulasi yang kurang sesuai atau bagaimana begitu ya. Mungkin hal ini juga menjadi penting untuk misalnya kita diskusikan untuk melihat karakteristik yang ada. Siapa tahu ketika nanti kita ingin mereplikasikan inisiatif serupa ini di provinsi lain, karena harapan kita kan juga ingin ada ULDPB ini di mana-mana ya di provinsi lain ya. Nah, kira-kira apa sih yang bisa dipelajari dari proses pembentukan ULDPB di Jawa Timur yang didukung oleh Program Siaga Jawa Timur ini? Apa saja faktor pendukungnya ataupun tantangan di lapangan ya dalam mempertemukan advokasi ini dengan struktur kebijakan yang sudah ada mengenai PB inklusif di tingkat provinsi. Silakan Mbak Arna. Ya, hmm, ngomongin faktor pendukung dan tantangan terkait dengan gerakan sampai ULD yang terbentuk dan nanti ke depannya nanti bisa punya peran seperti yang kita harapkan. Mungkin yang pertama adalah komitmen dari pemerintah. Jadi itu yang menjadi salah satu pendukung untuk kami memulai langkah ini. Setidaknya BPBD ini mendukung penuh untuk terbentuknya ULD ini. Jadi dan sangat terbuka untuk kita melakukan dialog atau diskusi perencanaan-perencanaan pembentukannya seperti apa. Kemudian juga tidak kalah penting adalah perangkat-perangkat daerah yang lain, terutama yang punya hubungan erat dengan kebencanaan, itu dari Dinas Sosial, DP3AK, Biro Hukum, bahkan kita melakukan konsultasi. Itu komitmennya bagus, sangat baik untuk mendukung pergerakan ini. Kemudian juga terkait dengan sudah adanya regulasi-regulasi yang ada di Jawa Timur dalam hal ini, yang tentunya walaupun ini juga masih menjadi PR untuk kita lihat lagi sejauh mana ini memenuhi kebutuhan, tapi bahwa kebutuhan ini sudah ada. Kemudian berikutnya adalah pendukung berikutnya adalah justru partisipasi aktif para penyandang disabilitas itu sendiri gitu. Saya senang bergaul sama mereka itu, sat-set kalau kata orang Jawa, cepet responnya, mau aja diajak gitu loh, mau aja diajak itu gampang gitu, jadi kayak mengerti kita mau apa, kita mau membentuk apa, terus ngerjakan apa tuh mengerti, enak gitu. Jadi memang tantangan dengan adanya pendukung ini, tantangan ke kitanya adalah bagaimana menerjemahkan supaya justru dukungan dari penyandang disabilitas ini menjadi punya makna lebih. Jadi artinya jangan menjadi hambatan atau alasan untuk meninggalkan satu ragam karena kita malas untuk membangun cara berkomunikasi, karena dari mereka sendiri sudah responnya sudah cukup baik gitu. Tinggal bagaimana kita mengelola itu menjadi sebuah proses dialog yang setara gitu. Jadi mungkin akan ada keunikan tersendiri, tapi justru di situ yang perlu kita bangun ya, itu partisipasi aktif dari teman-teman disabilitas itu sangat bagus. Kemudian juga tidak kalah penting adalah dukungan dari lembaga-lembaga masyarakat yang ada di Jawa Timur. Itu bagus, terbukti ketika kita melakukan koordinasi, kita mengundang, kemudian kita melakukan diskusi, itu respon mereka sangat bagus. Dan juga mereka ketika kita gali lebih dalam lagi, mereka juga mempunyai kegiatan-kegiatan, program-program yang nantinya tentunya bisa kita selaraskan, karena memang mereka juga mempunyai visi, misi, dan tujuan yang memang sejalan dengan apa yang kita bangun. Kemudian berikutnya adalah kesadaran dari publik yang semakin meningkat gitu. Jadi walaupun kalau kita lihat jeleknya nggak ada habisnya, tapi bahwa kesadaran itu sudah mulai ada, terbangun itu di beberapa fasilitas di area publik, itu fasilitas sudah mulai ada. Ya kita juga nggak bisa melihat maha sempurna, tapi bahwa itu sudah mulai ada. Kemudian respon dari masyarakat terhadap disabilitas juga sudah semakin meningkat gitu. Itu hal-hal yang mungkin menjadi faktor pendukung. Tapi juga kita tidak bisa mengabaikan adanya tantangan-tantangan itu adalah masih kurang pahamnya sebagian besar itu tentang
perspektif disabilitas itu sendiri. Artinya dengan masih kurang paham, tentunya untuk berinteraksi menjadi nggak pas gitu loh, jadi tidak sesuai. Artinya dengan tidak paham itu menjadi alasan untuk malas untuk berinteraksi atau berkolaborasi. Jadi ini juga menjadi satu hal yang mau dibangun dan didorong terus-menerus oleh ULD ini, bagaimana perspektif dan etika berinteraksi ini menyebar semakin luas ke seluruh pihak. Jadi istimewanya ini di ULD ini, di HWD ini punya satu tim namanya DPIT. Jadi satu tim training yang melatih bagaimana membangun pemahaman perspektif disabilitas dan bagaimana berinteraksi dengan ragam disabilitas yang itu diajarkan oleh masing-masing ragam itu sendiri. Jadi bagaimana kita berinteraksi dengan netra, yang ngajarin nanti netra. Bagaimana berinteraksi dengan tuli, yang ngajari tuli. Jadi ini yang mau kita bangun supaya ketika perspektif ini sudah semakin banyak dipahami, tentunya kerja-kerja ke depan itu sudah berdasarkan penyesuaian ini. Itu tantangannya. Jadi yang mau kita dorong terus. Kemudian ya keterbatasan sumber daya itu masih menjadi alasan klise ya, keterbatasan sumber daya anggaran lah, keterbatasan tenaga ahli dan lain sebagainya. Tapi ini juga tentunya tidak menjadi alasan kita untuk berhenti melakukan upaya-upaya pengembangan. Kemudian mungkin tantangan birokrasi. Itu juga perlu kita catat ya, bahwa ada hal-hal yang harus delay, harus menunggu dan lain sebagainya. Itu menjadi sesuatu yang ya harus kita pahami, tapi mungkin ini juga bagaimana kita menyikapi tantangan-tantangan birokrasi ini justru menjadi pendukung untuk kita melakukan kerja-kerja peningkatan kapasitas. Kemudian berikutnya, tantangan berikutnya tadi sudah disinggung, minimnya data dan informasi. Jadi ini juga satu hal yang mungkin belum sempat tersampaikan tadi. Data disabilitas itu masih menjadi tantangan besar, tapi bahwa di Jawa Timur itu sudah mulai ada e-disabilitas yang dikembangkan oleh Dinas Sosial Provinsi. Jadi di masing-masing kabupaten itu sudah ada petugas yang melakukan pendataan, petugas dari dinas sosial yang kemudian dibangun menjadi satu kompilasi data penyandang disabilitas Jawa Timur, yang kemudian ini adalah menjadi salah satu referensi kami untuk membangun data di ULD. Ya walaupun kalau kita lihat kurangnya masih banyak kurangnya, tapi kita mulai sudah dengan yang sudah ada. Dari data ini kita punya cita-cita ini mengoverlaykan data disabilitas berdasarkan ragam, jenis kelamin, dan posisi lokasi ada di mana. Karena itu berbasis alamat, kita mau lihat itu pemetaannya di daerah rawan bencana itu mereka ada di mana. Di suatu daerah banjir, rawan banjir, itu ada ragam apa saja, di mana, kemudian usianya berapa, dan lain sebagainya. Itu yang mau kita bangun melalui ULD ini. Jadi cita-citanya seperti ini, sehingga ketika kita sudah mulai mendapatkan pemetaan itu, tentunya selanjutnya adalah melakukan identifikasi kebutuhan yang tadi di awal saya sampaikan. Karena dengan adanya kemudian identifikasi kebutuhan, mulailah kita melakukan upaya-upaya peningkatan kapasitas yang sesuai. Itu sesuai kebutuhan itu. Jadi kalau mau meningkatkan kapasitas ragam disabilitas di tempat rawan banjir, tentunya berbeda dengan yang di tempat rawan gempa. Mungkin gampangnya seperti itu. Atau IWS yang dibutuhkan kan nggak sekedar IWS aja, tapi IWS yang inklusif untuk banjir itu tentunya beda IWS inklusif untuk gempa dan seterusnya. Jadi bagaimana kerja-kerja penanggulangan bencana ini secara komprehensif kita desain menjadi memang menjawab kebutuhan siapapun, termasuk di dalam kebutuhan disabilitas, yang tujuan besarnya adalah no one left behind, tidak boleh ada satupun yang tertinggal. Itulah kenapa teman-teman disabilitas salah satunya itu adalah menjadi agen untuk membangun. Kalau mau melatih, ya mereka harus terlibat. Bikin modulnya seperti apa, mereka harus terlibat. Menjadi pelatihnya bagaimana, mereka harus terlibat. Ruangannya seperti apa, itu hal-hal seperti itu. Nah, itu minimnya data dan informasi masih menjadi tantangan besar. Kemudian yang terakhir adalah masih ada stigma dan diskriminasi. Itu yang harus terus-menerus kita melakukan gerakan untuk mengikis, bahwa sesungguhnya teman-teman ini punya potensi luar biasa kalau kita gali, kalau kita ajak mereka. Gitu. Yang kadang-kadang saya sempat merasa minder dengan teman-teman disabilitas, mereka punya kemampuan lebih ternyata kalau kita ngobrol sama mereka. Itu Mas Daniel.
Baik, terima kasih Mbak Arna. Mungkin kata kunci di sini yang kuat adalah bagaimana kita bisa ini ya, pada dasarnya memanfaatkan apa yang sudah ada di lapangan, dalam artian ketika sudah ada komitmen dari pemerintah, sudah ada gerakan dari kelompok penyandang disabilitas, maka kemudian bagaimana kita bisa mendorong aktualisasi yang tepat gitu ya antara tujuan bersama untuk menciptakan PB inklusif. Pun kalau tantangan kita juga bicara tentang ketersediaan informasi yang mungkin sebetulnya informasi sudah ada, namun bagaimana informasi ini dijahit ya menjadi sebuah data terpadu yang kemudian di overlay dengan konteks penanggulangan bencana, itu yang mungkin masih menjadi rencana ke depan ya atau perjalanan ke depannya. Mungkin kalau misalnya sedikit menggali lagi ya tentang di sini terkait apa namanya informasi dan data, mungkin ini jadi lebih menarik karena ini menjadi satu contoh yang mungkin sifatnya mungkin akan advance ya harapannya dibandingkan di tempat lain, karena kalau di Jawa Timur sendiri ketika kita sudah punya upaya seperti ini harapannya ini kan juga bisa direplikasi gitu ya, dan inisiatif mengenai kebijakan berbasis data itu informasi ini kan sesuatu yang sebetulnya kita dorong juga ya untuk memastikan bahwa kebijakan itu keluar tuh berdasarkan suatu yang fakta dan valid. Nah, mungkin kalau misalnya nanti harapan ke depannya ingin menciptakan sebuah data yang demikian untuk penanggulangan bencana yang lebih tepat sasaran seperti itu. Nah, ada tidak sih proyeksi misalnya sekiranya data nanti ini atau bentuk pengumpulan data seperti apa dan kemudian kira-kira akan perlu waktu berapa lama hingga nanti ULDPB betul-betul tidak hanya kemudian apa namanya mendorong ada partisipasi seperti tadi, namun juga kemudian menjadi sumber data kemudian ya bahkan kemudian bisa berdampingan dengan Dinsos seperti itu ya untuk menyediakan data-data terkait untuk penanggulangan bencana yang tepat sasaran gitu. Kira-kira seperti apa nih visi ke depannya terkait ini? Eh, saya selalu bilang begini, karena kalau melihat situasi sekarang, kayaknya berat banget. Oh, kayaknya nggak mungkin ya, gitu. Tapi saya pikir kalau kita mikir beratnya dan nggak mungkinnya, kita nggak mulai-mulai. Jadi Betul. mungkin cara melihatnya begini. Jawa Timur itu kan luas banget, ada 38 kabupaten kota, lengkap pula potensi ancaman bencananya, penduduknya juga banyak. Nah, Hmm, artinya kalau kita nggak mulai dari hal yang paling kecil itu nggak jadi besar. Jadi betul. mungkin dengan apa yang sudah ada, kita mencoba membangun sebuah mungkin ya kayak contoh atau sampling itu misalnya kalau tadi saya sampaikan kita akan membuat pemaduan data ragam disabilitas atau data terpilah lebih kompleks, lebih komprehensif yang di-overlaykan dengan data rawan bencana dan kita sudah mulai bisa melakukan identifikasi kebutuhannya apa di masing-masing ragam. Kemudian kita melakukan upaya-upaya peningkatan kapasitas termasuk sampai kepada kalau ngomongin terjadi bencana itu kan korelasinya dengan seberapa siap kita melakukan respon bila terjadi situasi darurat. Ini kan ngomongin simulasi, Ya. ngomongin kesiapan menghadapi darurat. Ini bagaimana ini bisa bisa ada di sebuah daerah, saya bilang kabupaten deh, gitu. Kita mulai dari satu kabupaten dulu yang sudah bisa kita padukan, yang di situ ada mungkin untuk menjadi proses belajar itu ragam disabilitasnya cukup kompleks, kemudian segala macamnya sudah bisa kita mulai. Mungkin pendekatannya dengan cara seperti itu, Mas Daniel. Hmm. Jadi dengan cara pendekatan per kabupaten dulu, atau kalau kita bilang region ya mungkin banjir itu misalnya salah satu jenis ancamannya banjir pendekatannya mungkin lintas kabupaten supaya komprehensif juga. Ya. Mungkin dengan cara seperti itu harapannya nanti bisa berkembang supaya kita bisa mulai. Itu Mas Baik. Daniel. Baik, siap. Terima kasih, Mbak Arna. Jadi memang ini sebuah misi yang harus dimulai dari apa yang dekat dahulu gitu ya, untuk kedepannya kita mencapai secara secara umum, secara keseluruhan seperti itu. Baik, kita sekarang kembali ke Pak Joko nih. Nah, kemudian ketika kita sudah apa namanya mendengar ya atau bercerita tentang bagaimana kita prosesnya tadi, kemudian apa yang setelah terbentuk ULDPB seperti itu, dan dari Pak Joko sendiri nih di sini juga sebagai pengurus ya daripada ULDPB yang berumur 1 bulan, namun sebenarnya perjalanan dan visi misi sudah cukup panjang dari awal bentuknya dulu. Nah, bagaimana sih rencana operasi ULDPB ini gitu ya? Karena tadi kan di awal ceritakan ULDPB itu nempel dengan BPBD gitu ya. Nah, ULDPB ini ke depannya
bagaimana rencana operasinya dalam menjalankan mandatnya sebagai lembaga yang kemudian bisa mendorong pemberdayaan bagi penyandang disabilitas untuk membangun ketangguhan dalam menanggulangi bencana, pun juga berkontribusi pada pengambilan kebijakan terkait layanan penanggulangan bencana inklusif. Karena mungkin tadi kan ketika kita bicara soal data, kemudian pendekatan yang tepat sasaran, berbasis data dan sebagainya, kita juga berbicara bagaimana ULDPB ini kemudian benar-benar berfungsi atau mengambil langkah nyata dan aksi nyata untuk memberikan masukan atau bahkan mungkin juga terkait langsung ya tentang menyediakan layanan PB inklusif, dan layanan PB tersebut kan sebetulnya juga tidak hanya disediakan oleh BPBD tapi mungkin juga disediakan oleh berbagai macam cross sektor lainnya, karena ketika bencana kan yang sebetulnya yang memberikan banyak bantuan tuh kan bukan cuma BPBD tapi banyak lembaga-lembaga lain. Nah, bagaimana ULDPB ini kemudian bisa menjalankan mandatnya di sini ya, harus kemudian bekerja dengan berbagai macam lembaga, lintas sektor gitu ya, memastikan bahwa PB inklusif yang begitu luas cakupannya dan luas daerahnya di Jawa Timur ini bisa terjadi gitu. Silakan Pak Joko. Ya, terima kasih. Saya tidak pernah membayangkan bahwa saya ini akan mengikuti UAD sampai sejauh ini, ya. Sampai terlibat di dalamnya gitu. Saya ini kan nganter istri tugas saya itu rapat-rapat di BPBD itu saya nganter, betul saya nganter, saya tinggal pulang, saya nganter tinggal. Nah, waktu itu dipanggil sama Bu Ensila sama Mbak Arna, istri saya itu rapat di dalam gitu. Saya nunggu di parkiran, kok kebetulan hari itu saya nunggu di parkiran gitu. Kok saya nggak pulang gitu? Harusnya kan saya pulang ya. Nah itu sampai hari ini, dan setelah itu kita terjadi ada diskusi, ada lokakarya dan sebagainya itu. Saya itu pernah mimpi, terus terang saya mimpi itu saya ceritakan ke istri saya. Saya itu sama Bansila dikasih gerobak, saya bingung gerobaknya mau tahu apa. Ini saya bilang gini loh, saya itu setelah perjalanan lokakarya dan sebagainya dalam pembentukan ULD ini, saya sama Bansila ini dari siap siaga saya dikasih gerobak gitu. Ini Mas Joko gerobaknya tolong diurus ya. Ya, akhirnya saya tergabung dalam kelompok kerja ULD ini yang berjalan sampai saat ini dan sejauh ini. Kami berharap ya teman-teman yang sudah tergabung di ULD ini sebagai tim kerja ya kita bekerja sama dan sama-sama bekerja, karena Pak Siap Siaga ini sedang memberi kita panggung ya. Panggung yang sangat luar biasa. Kita suruh melakukan pertunjukan di atas panggung itu yang didukung penuh oleh Siap Siaga dan BPBD ya, yang seperti saya bilang di awal tadi, tanpa Siap Siaga BPBD organisasi disabilitas bisa apa gitu ya. Ya selama ini kita bekerja ya sesuai dengan kepentingan organisasi masing-masing ya, tanpa ya memang ada tujuan gitu, paling enggak kita bisa meningkatkan kapasitas dan rasa percaya diri teman-teman untuk bisa bergaul dengan di ruang publik gitu ya, bisa terlibat di berbagai lingkungan masyarakat atau bisa ada di dunia kerja. Tentunya mandat ULD ini harus kita kerjakan dengan baik, kerjakan dengan sungguh-sungguh, kita harus bekerja sama dan tentunya kita harus bertanggung jawab dengan kepercayaan yang sudah diberikan oleh Siap Siaga dan BPBD. Jangan sampai dengan adanya ULD ini hanya sebagai suatu lembaga yang dibentuk hanya untuk menggugurkan amanat undang-undang itu tadi kan. Jadi teman-teman disabilitas mumpung masih ada yang mendampingi ya kita berusaha maksimal mungkin agar ULD ini kedepannya bisa benar-benar bermanfaat bukan hanya untuk disabilitas saja, tapi bisa bermanfaat untuk masyarakat luas. Baik, terima kasih Pak Joko. Jadi mungkin emang kata kuncinya adalah ini Pak ya, aksi kolektif ya dari para kelompok penyandang disabilitas itu dan juga jejaringnya. Jadi ke depannya maupun juga bersama dengan program Siap Siaga, BPBD dan juga antar lembaga itu terus bersama-sama bisa melanjutkan mandat atau ekspektasi dari apa yang sudah dicanangkan sebelumnya. ULDPB menjadi apa ke depannya itu berarti adalah harus menjadi jawaban gitu ya dari apa yang menjadi
tantangan selama ini hingga akhirnya terwujudlah ULDPB. Baik, kemudian kita ke Mbak Arna. Nah, mungkin juga melanjutkan dari apa yang telah dibahas dengan Pak Joko tadi ya. Dan kita juga berbicara tentang bagaimana rencana ke depannya gitu ya dari program Siapsiaga Jawa Timur untuk mendukung keberlanjutan operasi ULDPB ini, terutama dalam konteks ULDPB ini bisa agar dapat semakin kolaboratif dan berkontribusi ya dalam mencapai layanan kebencanaan yang inklusif di tingkat provinsi. Dan terutama kita juga berbicara tentang apa namanya strategi keberlanjutan yang mumpuni itu yang seperti apa, dalam artian program Siapsiaga ini kan juga tidak selamanya. Nah, bagaimana kemudian juga mempersiapkan kemandirian dan pemberdayaan yang maksimal bagi ULDPB untuk melanjutkan operasi dan mandatnya. Silakan, Mbak Arna. Ya, mungkin sebelumnya saya mulai dengan belum saya sampaikan tadi, ULD ini punya 3 ruang lingkup layanan yang akan dikembangkan. Yang pertama adalah pengelolaan data disabilitas secara terpilah dan terpadu. Itu yang tadi sudah saya ceritakan, jadi akan melibatkan banyak pihak. Kemudian layanan yang kedua adalah melakukan pengkajian kebutuhan, penguatan dan peningkatan untuk program-program PB yang inklusif. Jadi ini sebenarnya meskipun ULD ini melekat di BPBD, tetapi program PB yang inklusif ini tentunya tidak hanya untuk di BPBD saja, tapi seluruh perangkat daerah, mungkin bukan hanya perangkat daerah saja, tapi semua pihak yang memang akan melakukan kerja-kerja penanggulangan bencana. Menarik yang ingin saya sampaikan di sini adalah ULD ini juga sudah masuk di dalam SK Pokja pengaruh utamaan gender. Ini ULD ini masuk dan SK ini sedang dalam proses diajukan untuk ditetapkan oleh gubernur SK ini. Jadi itu kemudian juga di dalam melengkapi itu adalah membuat program kerja Pokja ini, di dalamnya juga ada ULDPB. Artinya yang menjadi jangkauan tim penggerak pengaruh utamaan gender ini kan seluruh pihak. Jadi ketika ULD ada di situ, tentunya dia akan membersamai, memastikan bahwa kerja-kerja seluruh pihak ini bukan hanya menjadi PB, tapi juga inklusifnya, gathering-nya juga ke bawah. Gitu. Jadi itu terkait dengan untuk program PB yang inklusif. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana membangun KIE yang inklusif. Jadi sudah kita mulai kemarin dengan melakukan pengenalan awal bahwa KIE itu memang harus inklusif, dari mulai bentuknya, peruntukannya, dan manfaatnya itu juga harus inklusif dan menjadi satu dengan layanan yang ketiga adalah membangun sistem rujukan yang inklusif dalam situasi bencana. Jadi ini yang sedang akan kita bangun supaya juga disabilitas ini menjadi rujukan untuk ketika ada keluhan-keluhan saudara-saudara yang terdampak bencana. Gitu. Itu 3 layanan. Dan terkait pertanyaan tadi, apa yang bisa kita lakukan untuk jangka panjang? Yang pertama adalah membangun kemitraan dan kolaborasi multi pihak. Ini kita coba dorong terus-menerus dengan terus-menerus melibatkan multi pihak ini di setiap langkah-langkah yang kita lakukan. Jadi tidak tidak hanya spesifik untuk ULD saja, tapi melibatkan semua. Dan salah satunya adalah melibatkan multi pihak ini, terutama organisasi non pemerintah itu masuk dalam struktur organisasi ULD yang sekarang sedang dalam proses diajukan penetapan dengan SK Group. Dan penempatan peran ini juga kita susun diskusi secara partisipatif. Artinya mereka yang naruh sendiri. Lembaga saya mau di bidang ini, lembaga saya mau di bidang ini, dan peran dan tugasnya juga mereka rumuskan sendiri itu. Kemudian berikutnya adalah tentunya tidak kalah penting adalah bagaimana mengelola peningkatan kapasitas dan pelatihan yang inklusif, tidak hanya mendelivernya aja, tapi dari mulai persiapannya sampai manfaatnya itu benar-benar ada keterlibatan seluruhnya. Kemudian berikutnya adalah bagaimana kebijakan yang sudah kita singgung di awal itu adalah kebijakan yang memang mengakomodir seluruh kebutuhan secara inklusif dan memastikan panduan-panduan operasional itu juga inklusif. Mungkin kita perlu checklist dulu. Panduan-panduannya sekarang itu yang ada itu apa saja? Format-format pengumpulan data yang ada sekarang itu apa saja? Itu kita checklist dulu, kita periksa udah inklusif atau belum. Nah, yang meriksanya ini kita ajak mereka.
supaya juga menjadi nantinya menjadi panduan yang inklusif. Pada akhirnya ini kan alat kerja yang memang kita nggak hanya ngomong inklusif itu di ranah kebijakan aja, nggak hanya ngomong di lokakarya saja, tapi alatnya udah kita pakai gitu kan, alat yang inklusif. Kemudian juga yang berikutnya adalah mendorong sistem informasi dan komunikasi yang sekarang sudah ada. Sekarang ini kan sedang dibangun sistem satu data. Di Jawa Timur juga siap siaga sedang mendorong sistem satu data PB ini menjadi satu kesatuan di dalam sistem satu data provinsi. Dan ini yang kita lihat bagaimana ini menjadi sebuah yang memang menjawab kebutuhan data dan informasi di mana disabilitas itu masuk di dalam situ data-datanya. Gitu. Artinya tidak hanya mereka menjadi objek saja, mereka tentunya menjadi agen yang memastikan data ini sudah ada atau belum. Jadi kayak menjadi ya observer atau menjadi monitoring gitu. Jadi tidak hanya penerima menjadi objek saja. Kemudian sistem monitoring tentunya evaluasi yang berkelanjutan. Ini juga tidak hanya spesifik di BBD saja, tapi bagaimana kita juga terintegrasi gitu. Mungkin di dinas sosial kita bisa nempel, di pendidikan kita bisa nempel, di DP3AM dan di banyak hal. Jadi intinya bagaimana kita memastikan monef-monef yang ada ini saling terkait satu sama lain gitu. Kemudian berikutnya adalah bagaimana mendorong infrastruktur. Jadi setidaknya teman-teman disabilitas ini menjadi agen loh untuk menilai infrastruktur yang ada ini sudah inklusif atau belum, sudah aksesibel atau belum gitu. Ini juga penting. Tentunya ini juga butuh alat periksa, alat monitoring dan lain sebagainya sehingga teman-teman bisa menggunakan. Kemudian yang terakhir tidak kalah penting adalah bagaimana penganggaran, mendorong penganggaran yang inklusif. Nah, dengan yang tadi saya singgung di atas ini ada ULD ini ikut terlibat di dalam tim penggerak pengarus utamaan GETSI, di mana di situ juga ada tahapan untuk memastikan tersedia alokasi anggaran untuk GETSI. Tentunya ini menjadi ruang bagi teman-teman disabilitas untuk berkontribusi di situ gitu loh. Mungkin itu Mas Daniel. Baik, siap. Terima kasih banyak Mbak Arna. Mungkin kata kunci yang paling tebal gitu ya sebetulnya adalah pengaruh utamaan tentang keterlibatan penyandang disabilitas di berbagai macam sisi. Karena memang terlihat tadi perjalanan masih panjang gitu ya. Umurnya baru 1 bulan, namun kita masih punya visi dan misi yang begitu besar hingga kedepannya tidak hanya di lingkungan BPBD saja, namun juga bekerja sama dengan berbagai macam lembaga organisasi perangkat daerah yang menjalankan penanggulangan bencana inklusif. Harapannya kalau memang mulai dari tidak hanya kebijakan, namun juga adanya alat kerja dan juga aktivitas yang kemudian mengarusutamakan keterlibatan penyandang disabilitas, keluarannya pun tentu tidak yang tentu akan menjamin no one left behind gitu ya, menjamin keterlibatan semua. Baik, terima kasih. Nah, karena berhubung kita sudah sampai di penghujung diskusi kita, ini ada satu pertanyaan, namun nanti juga langsung bisa dijawab bersama-sama nanti dari Pak Joko dan Mbak Arna nih. Nah, mungkin sebetulnya apa sih rekomendasi utama ya bagi pengambil kebijakan? Di sini kita berbicara mungkin mengenai pemerintah daerah gitu ya di tingkat provinsi maupun juga di kabupaten kota gitu ya. Bagi masyarakat maupun kelompok penyandang disabilitas untuk mendorong layanan kebencanaan yang inklusif dan aksesibel bagi semua kalangan. Jadi harapannya kira-kira apa yang perlu ke depannya dilakukan pemerintah gitu ya ketika pemerintah sudah punya komitmen regulasi seperti ini dan kemudian terdorongnya terjadi ULDPB. Nah, kemudian lanjutannya seperti apa nih? Apalagi yang perlu kita follow up hingga ke depannya nanti di masa yang akan datang kita ketika kita bicara soal penanggulangan bencana kita sudah langsung kebayang oh ada ini semua inklusif gitu ya, bukan satu hal yang lagi-lagi terpisah, namun satu hal yang sudah secara alam bawah sadar kita yakini memang itu sudah terarus utamakan gitu ya. Mungkin dari Pak Joko dulu, kemudian baru Mbak Arna. Silakan Pak Joko. Ya, dari kami sih berharap ya bahwa untuk pemerintah maupun lembaga lainnya ya, non pemerintah itu inklusif itu bukan hanya sekedar kalimat yang selama ini dibicarakan atau yang ada di seminar dan lokakarya. Inklusif itu kami berharap memang menjadi suatu bukti nyata atau kerja nyata yang dapat dirasakan oleh teman-teman disabilitas sendiri gitu. Dalam artian pada saat membuat kebijakan yang inklusif itu bagaimana gitu.
Kalau kebijakan yang inklusif itu tentunya ketika membuat kebijakan itu kami juga kan harusnya dilibatkan begitu. Ya. Begitu juga dengan apa rencana-rencana yang akan dibuat oleh pemerintah. Jangan sampai rencana itu ketika menurut pemerintah sudah atau lembaga yang lainnya sudah inklusif, tapi menurut teman-teman disabilitas itu belum gitu loh. Karena kadang salah satu contoh ya gini, kayak kita membuat RAM buat teman-teman yang berkursi roda, Ya. kan kita tidak menggunakan acuan yang digunakan oleh teman-teman gitu loh. Kadang kita di instansi atau lembaga pemerintah itu membuat RAM sekedar hanya untuk ada gitu, ya, untuk Oh, menggugurkan gitu. Terus gitu, contoh lagi kebijakan inklusif lainnya itu seperti dalam undang-undang disabilitas, salah satunya tenaga kerja 2% ya. mm-mm. Pemerintah ya jangan hanya menyuruh lembaga swasta atau perusahaan swasta menerima penyandang disabilitas 2%, sedangkan di lembaga pemerintah sendiri tidak ada gitu loh. Ya kan ya namanya yang buat ya harusnya yang melaksanakan, Ya. harusnya kan seperti itu ya. Dalam hal yang lainnya pun kami sih berharap ya, teman-teman disabilitas juga ketika sudah apa disambut dengan baik dengan adanya undang-undang, adanya perda tentang disabilitas, marilah kita buktikan gitu apa inklusif yang bagaimana yang kita disabilitas harapkan, dan harus ketika diberi kesempatan atau kepercayaan kita harus menggunakan kepercayaan itu semaksimal mungkin. Kita harus bertanggung jawab terhadap apa yang diberikan kepada kita gitu. Jangan sampai kata-kata inklusif itu menjadi tempat bersembunyinya apa teman-teman disabilitas gitu. Mereka merasa lemah tapi berlindung di balik kata-kata inklusif itu tadi. Saya berharap juga ya di sini teman-teman disabilitas jangan ya atau jangan minder dan sebagainya gitu. Terutama ya di lingkungan keluarga itu harus memang benar-benar mendorong bahwa disabilitas itu bisa mandiri. Begitu. Baik, terima kasih Pak Joko. Mungkin langsung ke Mbak Arna. Iya, eh, mungkin rekomendasi ini bisa ditujukan kepada beberapa ya. Ya. Yang pertama, rekomendasi untuk mengambil kebijakan di tingkat provinsi. Yang pertama pastinya integrasi disabilitas itu ke dalam kebijakan-kebijakan, bukan hanya kebijakan-kebijakan PB, tapi seluruh kebijakan-kebijakan yang ada gitu itu perlu dipastikan bagaimana integrasi disabilitasnya. Artinya menjadi PR bersama untuk mereview, untuk melihat kembali regulasi-regulasi yang ada ini sudah menjawab atau belum. Nah, mereviewnya juga ini tentunya harus melibatkan teman-teman disabilitas. Kemudian penyediaan anggaran yang memadai. Jadi kalau ngomongin inklusivitas ya butuhlah dukungan anggaran, dan anggaran itu kadang menjadi terlupakan bahwa anggaran ini diperuntukannya juga untuk bisa menjawab kebutuhan-kebutuhan untuk disabilitas. Kemudian pengembangan infrastruktur yang aksesibel, dan ini juga tidak kalah penting libatkan yang akan menggunakan. Kemarin ada satu contoh dengan pengguna kursi roda. Karena saya kepo, saya kepengen tahu seperti apa sih toilet yang untuk disabilitas. Saya Ya. ikut masuk, kemudian ikut coba bagaimana melihat teman-teman ini ikut keluar. Bagus tempatnya di hotel yang hotel berbintang. Pintunya itu didesain kuat, karena ini pengguna kursi roda, ini kan tergantung kekuatan tangan. Jadi satunya harus megang kursi roda, satunya harus dorong pintu. Nah itu tidak cukup kuat dengan satu tangan. Ya artinya ini nggak ngajak ngobrol pengguna untuk toilet itu bisa digunakan. Gitu. Jadi dalam banyak Ya. hal itu yang pasti adalah harus sesuai dengan kebutuhan. Di awal tadi kita udah ngobrol Ya. lakukan kajian kebutuhan. Berikutnya adalah peningkatan kapasitas SDM, lagi-lagi sesuai kebutuhan. Jangan hanya punya ya pelatihan, tapi nggak tahu buat apa. Gitu. Ya. Kemudian rekomendasi untuk masyarakat adalah bagaimana membangun peningkatan kesadaran dan edukasi untuk publik. Itu juga tentunya tidak spesifik untuk edukasi tentang disabilitas, tapi bagaimana ini terintegrasi dari model sistem
panduan yang sudah ada gitu. Itu untuk mengedukasi masyarakat. Kemudian tidak kalah penting adalah pengembangan dan dukungan untuk bagaimana komunitas itu bisa membangun rasa solider gitu. Ya. Jadi ini kan sudah mulai nipis ya kalau di masyarakat sekarang gitu. Kemudian yang berikutnya adalah untuk kelompok disabilitas itu sendiri, rekomendasinya adalah teruslah berpartisipasi dalam setiap kerja-kerja, terutama yang terkait dengan proses-proses pengambilan keputusan, karena disitulah terletak nanti kita akan ada di mana. Itu kemudian teruslah melakukan advokasi. Tentunya advokasi ini bisa kita lakukan dengan cara formal dan informal, memanfaatkan dari jejaring-jejaring yang sudah ada. Tuh Mas Joko tuh temannya banyak banget. Kemudian berikutnya adalah lakukan penguatan kapasitas di internal. Dalam hal ini sudah ada wadahnya dan membangun jejaring yang sudah ada. Saya kira itu Mas Daniel. Baik, terima kasih Mbak Arna. Jadi mungkin kalau misalnya kita coba gabungkan ya apa yang disampaikan oleh dari Pak Joko dan juga Mbak Arna ya, kita menggarisbawahi beberapa kata kunci. Mungkin dalam artian kita melihat harusnya ada pemberdayaan yang justru mengaktualisasi dari kelompok penyandang disabilitas ini, bekerja sama juga dengan pemerintahan, aktor non-pemerintah, dan juga berbagai macam lembaga lainnya untuk bersama-sama mendorong penanggulangan bencana inklusif dan menciptakan lingkungan yang mendukung. Lingkungan yang mendukung ini juga berbicara tentang bagaimana regulasi yang ada, anggaran, komitmen seperti itu ya, supaya bisa mendorong terjadi penanggulangan bencana inklusif yang tidak hanya berbicara soal keterlibatan atau keterwakilan atau keberadaan saja, namun juga memastikan keterlibatan bermakna atau artinya terdapat kemampuan yang sama ada bagi kelompok penyandang disabilitas untuk bisa berkontribusi dalam proses pengambilan kebijakan terutama ya, terutama proses pengambilan keputusan karena disitulah merupakan tempat strategis untuk rencananya kita bisa mendorong keluaran kebijakan yang lebih inklusif terutama dalam konteks penanggulangan bencana bagi kelompok penyandang disabilitas dan PB inklusif di Provinsi Jawa Timur. Mungkin sembari kita menutup kegiatan hari ini, apakah ada apa namanya closing statement mungkin ya, mungkin karena tadi sudah harapan sebetulnya ya sudah sedikit merangkum, namun mungkin ini lebih ke closing statement tentang apa ya, tentang sedikit harapan tentang ULDPB ke depannya, kayak kira-kira apa yang menjadi katakanlah doa gitu ya untuk ULDPB Jawa Timur ke depannya dan mungkin apakah doa untuk ULDPB Jawa Timur bisa kemudian bisa menginspirasi provinsi-provinsi lain seperti itu misalnya. Mungkin dari Pak Joko dulu kemudian Mbak Arna. Silakan Pak Joko. Ya, harapan saya dengan adanya ULDPB ini ya, apa yang menjadi cita-cita besar dari inklusi itu tadi bisa terwujud ya. Karena tanpa kita mulai dari sini, tanpa kita mulai saat ini, kapan lagi gitu loh. Betul. Kita akan memulai. Kami berharap ULD ini menjadi salah satu macam contoh lah ULD yang lainnya karena ULD bukan hanya PB saja ya. Ada ketenaga kerjaan, ada pendidikan, ada kesehatan ya. Kami berharap ULD ini menjadi salah satu contoh ULD yang baik yang bisa melayani teman-teman disabilitas atau masyarakat yang membutuhkan informasi tentang kebencanaan itu bisa berjalan sesuai dengan yang kita cita-citakan bersama. Baik, baik terima kasih Pak Joko. Kemudian Mbak Arna, silakan. Apa ya, harapannya ULD ini, teman-teman yang sekarang bergerak ini menjadi agen untuk kita memulai dari yang ada dulu, yang kita miliki dulu, tapi pastikan ini menjadi catatan kita, apa yang kita capai untuk semakin lama semakin besar, dan kita bisa memperluas daya jangkau kita dengan konsep MLM. Jadi kalau kita berbagi dengan teman kita yang ada di Sidoarjo misalnya, ya saudara-saudara yang di Sidoarjo itu akan diajak oleh yang sudah kita ajak itu tadi. Jadi dengan konsep MLM itu harapannya akan semakin dekat kita untuk teman-teman disabilitas khususnya mempunyai kesiapan mengenal potensi bahaya dan tahu cara untuk mengatasinya dengan cara sendiri, dengan kemampuan sendiri.
Itu kalau sekarang mungkin ada 10 sampai 15 orang penggerak di ULD, 15 ini nanti melakukan itu ke lebih banyak orang lagi, dan peluang selamat lebih besar itu akan semakin banyak. Itu Mas Daniel. Baik, terima kasih. Mari bersama-sama kita mengaminkan doa-doa kita nanti ya. Harapan untuk ULDPB ke depannya bisa menjalankan mandatnya dengan baik, mendukung aktualisasi yang tepat, dan juga bisa semakin mendorong ketangguhan, tidak juga bagi seluruh masyarakat, namun juga terutama bagi kelompok penyandang disabilitas secara individu maupun kolektif di Provinsi Jawa Timur. Terima kasih atas diskusi yang begitu bernas ya pada pagi hingga siang hari ini bersama dengan Pak Joko dan juga Mbak Arna. Pada semoga apa yang kita bicarakan hari dapat juga bisa memberikan inspirasi bagi pada rekan-rekan pendengar pelaku kebencanaan penyandang disabilitas di daerah lainnya, pun juga bisa memberikan pembelajaran ataupun cerita yang menarik, dan ke depan nanti juga bisa menjadi masukan ataupun juga bisa menjadi referensi bagaimana ke depannya kita bisa mendorong penanggulangan bencana yang inklusif. Baik, kalau begitu terima kasih atas kehadiran Pak Joko dan Mbak Arna pada diskusi hari ini. Sangat luar biasa sharing-sharingnya. Dan untuk itu, terima kasih para pendengar. Kita akan sampai bertemu lagi di episode berikutnya dari Bincang Siaga. Sampai jumpa dan terima kasih.